Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minas sayyidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu. Ulun mohon maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho. Ulun di sini bukan hendak menggurui bubuhan pian atau melajari bubuhan pian. Ulun sekedar mengingatkan kembali dalam yang ulun sebutkan tadi ayatnya surah An-Nasr. Allah itu ingin menjelaskan bahwa kita tuh terlalu banyak membuang-buang waktu. Nah, di ayat ketiganya Allah memberi penjelasan lagi. Siapa yang orang banyak membuang-buang waktu itu? Orang-orang yang lalai pada sholatnya. Nah, di sholat itu Bapak Ibu, rukun yang paling di dalam fikihnya Syafi'i itu rukun fi'liyah, at-tahiyyatu. Nah, tahiyat itu kalau dalam istilah bahasa Arab itu artinya penghormatan. Jauh sebelum ulun bicara tentang tahiyat, ulun ada sebuah kisah. Kisahnya ini fakta sejarah di Andalusia. Kalau hari ini disebutkan kotanya itu Sevilla. Sevilla itu dulu masuk dalam kawasan Islam. Nah, di Sevilla itu ada seorang cendekiawan, inyani membaca buku ngalih banar 40 kali dah membilang buliki membaca buku ini, kada paham-paham. Bukunya itu dalam bahasa Latin itu disebutkan tu organon. Kalau kita terjemahkan hari ini itu disebut mantik 40 kali Bapak Ibu, kada paham-paham. Lalu ini mengambil air wudu, sholat, setelah sholat baru dia paham. Hari ini kita kenal dengan Averroes atau biasanya disebut dengan Ibn Rushd. Nah, jadi sholat itu sangat sebegitunya. Itu ada lagi kisah yang orang yang menjaga sholatnya di dalam Quran itu akan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, jangan pahami karena rezeki yang disangka-sangka ini materi, baik itu uang, jabatan, ataupun yang lainnya. Yang disebut rezeki yang tidak disangka-sangka itu bisa jadi Bapak Ibu sehat walafiat pian. Alhamdulillah kawannya beribadah di Masjid Asy-Syifa yang sejuknya luar biasa, AC-nya full. Belum lagi yang lainnya, pian kawan menghirup udara, oksigen, O2. Ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, hendak sembahyang aja Bapak Ibu yang diburu oleh polisi militer Israel, hendak sembahyang, hendak sholat. Ya Alhamdulillah kita kawan. Nah, rukun fi'liyah ini disebut tahiyat. Tahiyat ini Bapak Ibu, ini kalau bahasa mudahnya hari ini itu talk show. Kalau Nabi Muhammad itu dengan Allah, talk show itu kayak podcast kita Nabi. Nabi Muhammad itu naik ke Sidratul Muntaha. Nabi itu mengucapkan at-tahiyyatu mubarakatus salawatu. Kalau diterjemahkan Bapak itu penghormatan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dibalas Allah dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Nah,
orang yang dekat dengan sastra Arab itu baik nahwu, balaghah, sorof, assalamu alayka itu Bapak Ibu bentuknya dialog. Makanya bentuknya huruf kalau kita itu bentuknya itu kalau bahasa Indonesia itu kamu, K-nya di sana itu kamu, dialog. Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala langsung dibalas. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu di dalam salat itulah yang mengolah kita, naik roh kita, menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalian pikirkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah wafat 1443 Hijriah. Pian yakin bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Jauhnya, banyaknya Bapak Ibu orang yang tadi diberi rezeki keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditunjukkan mukjizatnya pun masih ada yang ada. Ulun beberapa waktu yang lalu ketemu dengan kawan ulun kuliah. Kuliah sekarang itu di Amerika Serikat, USA. Nya tuh di Paddington kalau salah. Di Paddington. Nya tuh dulu beriman dengan Islam, percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Allah itu adalah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, dia sudah keluar. Nah, itulah rezeki yang tidak disangka-sangka oleh keimanan itu. Itu sulit dicari Bapak Ibu, sulit dicari. Iman itu rezeki yang paling nikmat di antara itu. Kita hari ini banyak orang-orang yang beriman, tapi belum tentu dikasih kesempatan untuk sholat. Nah, sudahlah kita kawan menghadirkan Nabi Muhammad di tahiyat kita. Kadang mohon maaf Bapak Ibu, kadang membaca tahiyat aja at-tahiyatul. Nah, kalau dalam istilah fikih Bapak itu luput. Itu kan pakai tasdid. Nah, kalau tasdid itu paling kada ada penekanan. At-tahiyatul mubarakatus. Nah, itu kalau dalam ilmu fikih Bapak Ibu lah, ulun kada nak menghakimi buhan pian, paling kada buhan pian belajar lagi sholat. Karena sholat ini yang paling utama. Setelah kita bersyahadat, sholat yang paling utama. Ibadah-ibadah lain itu menyusul. Bahkan di Al-Ma'un, karena itu kan orang yang lalai pada sholat. Maksud lalai ini Bapak Ibu bukan berarti kenagin nah itu orang lalai itu. Kenagin sembahyang masih ada aja waktu, nah itu lalai. Dalam beberapa pendapat ulama, orang yang lalai itu menyepelekan sembahyang, masih kau aja kena aja jam-jam hanya jam 1, kau aja jam 2. Nah, itu orang lalai. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah at-tahiyatul mubarakatus salawatu taibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Nabi meluaskan salam itu. Assalamu alayka wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kalau diterjemahkan Bapak Ibu, alaika ibadillahis sholihin, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semoga salam tercurah kepada hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba yang taat. Nah, kalau kita beri pengertian hamba-hamba yang taat itu termasuk Nabi, Rasul, orang-orang soleh. Nah, saking memirajkan ruh kita gitu. Tahiyat itu, kalau kita mau telisik lagi kata perkatanya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, hamba-hamba yang soleh. Nah, kalau kita kawa menghadirkan Nabi, berarti kita sudah kawa
setara dengan orang-orang yang soleh, hamba-hamba yang soleh. Nah di dalam Quran itu ada orang yang soleh. Ini ada pendapat ulama, ini tuh bukan nabi, bukan rasul. Disebutkan namanya Luqman. Luqman itu orang yang soleh. Luqman Hakim. Luqman itu inya disebut orang soleh. Inya menjaga anak istrinya agar terhindar dari siksa neraka. Nah mudah-mudahan kita kalau meneladani orang-orang yang kayak Luqmanul Hakim, Nabi Khidir, atau orang-orang yang soleh yang lainnya. Nah begitulah mi'rajnya kita. Kalau kita kembalikan lagi ibadah sholat ini Bapak Ibu kada diturunkan berdasarkan Quran, tapi berdasarkan Allah langsung naik mi'raj ke atas langit 7. Itu ada kitabnya Bapak Ibu, ada orang yang ulama yang mengarang khusus Isra dan Mi'raj. Dan tuh ada juga nanti sifat sholat Nabi itu ada dijelaskan situ bahwa perintah sholat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah buahan pian kada kawa sawat di masjid, mudah-mudahan kawa sawat di ruangan. Kan nyaman aja Bapak Ibu di sini. Wudu PDAM-nya ada aja. Di kada kawa banyak wudu. Ya dua gelas aqua tuh. Nah itu perlu ilmu Bapak Ibu. Ada lagi tata cara sholat yang lainnya, termasuk kayak apa caranya sholat duduk, sholat berbaring. Kalau kada kau berbaring ya isyarat mata. Saking sholat ini utama dibanding ibadah-ibadah lain. Bukan berarti ibadah yang lain kada digawi, tapi ibadah sholat itu saking kada ada keringanannya Bapak Ibu. Bila pian kada kawa berdiri berduduk, bila kada kawa berduduk berbaring, bila kada kawa berbaring pakai isyarat mata, kada kawa isyarat dalam hati. Kayak papang ulun kada kawa aja bodoh tayamum. Nah itu perlu ilmu Bapak Ibu. Nah amun pian amun kada tahu ilmunya, belajar. Banyak aja Bapak Ibu ini tutorial di YouTube sholat itu. Termasuk Ustadz Hadi Hidayat ada juga. Itu pulang Buya Syakur, Buya Sapi Ma'arif pulang. Dan lain-lain banyak mentutorialkan sholat. Termasuk sholat yang berduduk, sholat berbaring atau dalam hati. Kalau kita kembali ke tradisinya pesantren Bapak Ibu, itu sholat itu dibahas kalau kada salah ulun Safiatun Nazin Is'abun Talibin Mabadiul Fikih. Kalau ulun lah belajarnya itu kemarin itu. Namun pian kada kawajo melihat tutorial YouTube, datangkan gurunya tuh belajar lawan Ustadz Lutfi, Ustadz Ahmad Lutfi atau Ustadz Taufik yang ngancak jadi imam kita. Iya kada seapanya Bapak Ibu membelajarnya itu paling lama 10 menit belajar sembahyang tuh. Nah itu aja yang kau ulun sampaikan. Ulun minta doanya mudah-mudahan orang yang memberikan kemakmuran ke masjid ini, mudahan kalau yang garing diangkat penyakitnya, kalau yang masih kada luas rezekinya diluaskan rezekinya, dan orang yang memberi makan di masjid ini dimudahkan urusannya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala kesulitannya. Wa ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم زد من نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم سلامة في ديننا وبرة برزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبيب علينا بالنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf, minta halal minta ridho, bukan berarti orang yang paling ahli. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.